Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membahas mengenai Garuda Muda tentunya nih ya. Jelang SEA Games tentunya ini menjadi pembahasan yang hangat juga dari masyarakat. Tapi sebelumnya katanya ada informasi menarik nih. Iya, nanti kan kita sampaikan di slide kedua karena ini terkait dengan komposisi pemain. Tapi ini yang mau kita bahas dulu adalah terkait dengan Garuda Muda yang katanya hanya ditarget perak oleh Kemenpora kemarin. Alasannya adalah karena tuan rumah Thailand juga sangat berambisi untuk merebut medali emas dan mereka akan mati-matian di cabang beregu, bukan hanya sepak bola tapi di cabang beregu lainnya juga. Tapi padahal para pemain kita cukup percaya diri untuk mempertahankan emas ya. Juara bertahan, artinya kita meraih emas di 2023 kemarin. Tapi yang pertanyaan kan apakah Garuda Muda memang layak dapat emas? Nah ini akan kita bahas di Gocek Marco hari ini. Kita mulai dari slide yang pertama. Kalau kita lihat kan kita berbicara apakah layak atau tidaknya, berarti kan kita harus melihat yang beberapa faktor ya. Kita lihat persiapan tentunya, kita lihat kedalaman materinya seperti apa, kita lihat juga komposisi tim pelatihnya seperti apa, dan juga Indonesia akan main di mana nanti, siapa tim yang akan dihadapi. Itu yang jadi penentu apakah kita ini memang layak dapat emas atau enggak gitu. Sebelumnya Marco mungkin diupdate sedikit bahwa venue dari SEA Games apakah akan berubah karena adanya bencana alam di Thailand? Ada beberapa perubahan tapi tidak terkait, Indonesia tidak terdampak. Maksudnya tim sepak bolanya ya. Tapi kalau untuk atlet-atlet lain seperti judo, wushu, tinju itu dipindahkan ke Bangkok karena memang Songla itu salah satu venue terdampak banjir kemarin di sana. Songla banjir. Dan akhirnya venue-venue yang ada di sana itu sebenarnya tidak terpengaruh, tapi akses menuju venue-nya ini terputus. Jadi akhirnya oleh panitia akhirnya diputuskan Rabu kemarin dipindah ke ada beberapa cabur dipindahkan ke Bangkok. 13 cabur kalau nggak salah dipindah ke Bangkok. Jadi termasuk salah satunya sepak bola. Tapi Indonesia tidak bermain di Songla, tapi bermainnya di Chiang Mai. Jadi nggak ada masalah karena Indonesia kan udah terbang besok ke Jumat ini terbang ke Bangkok, baru nanti melanjutkan perjalanan ke Chiang Mai. Nah kalau kita lihat tadi kita bicara tentang kita lihat timeline-nya. Timeline ini adalah persiapan dari timnas U23 atau U22 ya di bawah asuhan Indra Safri. Kalau kita lihat 2 sampai 14 Oktober mereka udah mulai berkumpul. Di sini ada 30 pemain yang dipanggil dan kembali lagi melaksanakan pemusatan latihan juga pada tanggal 11 sampai tanggal 27 November. Artinya baru-baru ini, besok baru terakhir mereka, hari ini terakhir latihannya, besok akan berangkat. Dan ada 2 uji coba yang diikuti oleh Indonesia, pertama melawan Mali. Juga dua-duanya lawan Mali, dan ini memanfaatkan agenda FIFA Matchday yang harusnya untuk tim senior. Jadi secara persiapan, PSSI juga memfokuskan timnas U23 ini untuk bisa benar-benar persiapannya baik untuk tampil di SEA Games. Nah, lawan Mali kita lihat ada peningkatan di sini, Mei. Jadi pertama pertandingan 0-3 lawan Mali, kita kalah dengan di Pakansari 0-3, tidak mencetak gol sama sekali dan permainan cukup berantakan kemarin karena ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh pelatih Indra Safri. Salah satunya adalah menempatkan Donitri di posisi sayap. Dan ini bukan posisi yang ideal untuk Donitri, tapi paling tidak mereka melihat secara statistik bahwa dia bisa bermain cukup banyak bermain di sisi sayap. Jadi akhirnya dicoba, walaupun tidak maksimal, tapi kita lihat bahwa pertandingan kedua melawan Mali tanggal 18, 3 hari kemudian Indonesia atau pasukan atau Garuda Muda itu bisa mengimbangi Mali dengan skor 2-2. Artinya ada grafik peningkatan dari permainan timnas Indonesia. Dan di sini permainan Ivar Jenner cukup baik dan benar-benar klik dengan pemain yang lain, dan dia menjadi jenderal lapangan tengahnya, di tengah mengatur serangan dan segala macam. Dan ini merupakan sinyal baik ya bagi timnas Indonesia U22 atau Garuda Muda. Nah, dan para pemain rencananya akan bertolak tanggal 28 November 2025. Mereka sudah melakukan 2 kali pemusatan latihan di Jakarta semuanya, dan kemarin latihan terakhir hari atau besok mereka akan bertolak ke mana? Ke Thailand atau ke Bangkok. Nah, ini adalah persiapan. Ada 23 nama ya Marco ya? 23 nama. Nanti kita akan sampaikan di slide kedua bahwa ada 23 nama yang sudah ditentukan. Dan ini tentu adalah nama-nama yang cukup baik, nama-nama terbaik yang ada di skuad Garuda Muda saat ini. Dan selain timeline ini, selain timeline persiapan juga tentunya kita harus melihat juga di belakang layar. Di belakang layar itu bahwa tim pelatih timnas Indonesia U22 ini masih dihuni oleh the winning team. Di sana masih ada Indra Safri, di sana masih ada Bima Sakti, di sana juga masih ada Kurniawan Dujilanto, di mana ketiga ini adalah orang-orang yang ikut mengantar Garuda Muda bisa memenangkan atau merebut emas di SEA Games Kamboja 2023 kemarin. Dan yang menarik ada juga Sumarji yang masih menjadi manajer, di mana saat 2023 kalau Maya atau mungkin pemirsa ingat, jadi perisai buat Garuda saat
ada kericuhan bersama pemain atau melawan dengan pemain Thailand, dan Sumarji kena pukul. Nah, tapi ya akhirnya dapat emas. Ya, jadi intinya di belakang layarnya oke nih. Iya. Dari persiapan oke, belakang layarnya oke. Nah, sekarang kita akan memasuki tentu saja apa yang kita lihat adalah materi pemain. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Di slide kedua kita akan melihat ini adalah materi pemain. Boleh dikatakan materi pemain Indonesia ini adalah mewah, boleh dikatakan mewah sekali untuk SEA Games 2025. Nah, yang kita sampaikan tadi ada update bahwa PSSI akhirnya sudah merilis nih 23 nama yang akan tampil di SEA Games 2025, termasuk ada 4 nama di sini pemain diaspora. Ini adalah pemain diaspora yang akan tampil di SEA Games 2025. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, lalu ada Dion Marks dan juga Mauro Gistra. Nah, kita akan bacakan satu persatu mungkin, Mai. Bahwa di posisi kiper masih ada Cahya Supriyadi, Dava Fasya, sama M. Ardiansyah. Sementara di posisi belakang ada Frankie Misa, Robi Darwis, Raka Cahyana, Doni Tri, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Dion Marks, Muhammad Ferrari. Lalu di lini tengahnya ada Renan Hanan, Ivar Jenner. Lalu di sana juga ada Tony Firmansyah, Ananda Raihan, ada Zaidin Faris dan Rivaldo Pakpahan. Ada orang Batak satu di sana, Rivaldo Pakpahan. Oke, di depan, di sini kita cukup dalam, cukup banyak materi pemain depan kita yang luar biasa. Di sana ada Jens Raven, di sana ada Mauro Gistra, iya betul, yang sudah bermain di level senior. Ada Hoki Caraka juga yang 2023 kemarin tidak terpilih, dia akan balas dendam di sini. Ada Rafael Struik juga yang sudah bermain di Indonesia dan ini sudah bermain di level senior juga. Ada Rahmat Arjuna dan ada satu nama lagi adalah Marcelino Ferdinand. Akhirnya kita lihat lagi ya Marcelino untuk berlaga ya, membela Indonesia ya. Betul sekali. Nah, itulah 23 nama yang sudah dipilih sama Indra Safri dan timnya untuk nanti berlaga di SEA Games 2025. Kenapa saya katakan ini mewah? Karena pemain diasporanya ada 4 di sini. Belum lagi tadi pemain naturalisasi, ada Rafael Struik di sana, ada Jens Raven di sana. Lalu ada pemain yang diaspora yang dipastikan sudah bisa tampil. Yang pertama adalah Marcelino, winger, posisinya winger. Dia sudah bermain di level senior dan sudah cetak gol juga bersama timnas Indonesia dan jadi penentu saat melawan Arab Saudi. Dan dia bermain di Trecin, baru dipinjamkan. Lalu ada juga Ivar Jenner. Untuk Marcelino sendiri, seberapa krusial posisinya dia atau kehadirannya dia? Nah, Marcelino ini sangat krusial karena apa? Karena di 2023, Marcelino juga ikut ambil bagian dalam tim yang berhasil meraih emas. Jadi, selain kemampuannya sebagai seorang winger, mentalnya juga ini sangat penting dan pengalamannya saat berhadapan dengan momen-momen krusial, terutama saat berhadapan dengan tim-tim seperti Thailand mungkin atau Vietnam atau tampil di final. Ferdinand udah teruji lah, sudah secara mental dia sudah cukup matang. Nah, di sini lalu ada sosok Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini adalah pemain yang memang kita tahu menjadi langganan di timnas senior. Sempat menjadi langganan di timnas senior, walaupun akhirnya belakangan mulai tersisihkan. Tapi paling tidak mental bertandingnya ini sudah cukup teruji juga, Mai. Dan dia kemarin sudah membuktikan saat melawan Mali, dia tampil cukup luar biasa di lini tengah. Dan di Utrecht juga dia bermain cukup baik. Saat di timnas senior juga dia memberikan dampak yang sangat signifikan ya, Marco. Dan mungkin memang saat di awal-awal ya bersama Sintayong dia sering dipanggil, sering dipasang di lini tengah. Cuman belakangan memang dia kalah bersaing dengan pemain-pemain baru. Tapi bukan berarti dia pemain yang baik, yang tidak baik. Tapi Ivar Jenner ini pemain yang cukup sangat akan mempengaruhi pada timnas SEA Games 2025 nanti. Lalu di sini ada juga nama Dion Marks, bek tengah, dan ini kita membutuhkan sosok yang memang pemain diaspora yang memiliki tubuh yang memang postur yang baik ya untuk di lini belakang. Di sini ada Dion Marks dan ini tentu akan menjadi atau menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Lalu di sini ada Mauro Gistra. Nah, ini saya katakan bahwa lini depan kita itu cukup menjanjikan. Di sana banyak penyerang-penyerang yang memang cukup tajam ya. Ada Rafael Struik kemarin di sana, terus ada juga Mauro Gistra yang akan di situ tampil, ada juga Marcelino yang akan tampil di sana, Hoki Caraka juga. Artinya kita tidak punya masuk kedalaman skuad Indonesia untuk lini depan itu nggak perlu diragukan lagi. Dan ini boleh dikatakan ya cukup mewah karena dibanding 2023 pemain diaspora itu tidak terlalu banyak atau nggak salah sama sekali nggak ada, kecuali Marcelino mungkin ya saat itu. Oh, Marcelino juga belum tampil di Oxford saat itu. Jadi kesempatan bagi timnas U23 atau U22 untuk merebut emas dengan kekuatan seperti ini sebenarnya cukup terbuka, Mai. Yes. Tadi kenapa Marco target antara PSSI dan juga dari timnasnya sendiri gitu, dari para pemainnya, dari timnya juga? Iya, jadi dari Kemenpora. Dari Kemenpora ya, betul. Kemenpora itu mereka itu sesuai dengan ini omongannya Menpora ya, yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya, bahwa sesuai dengan analisis terkini bahwa cabur-cabur
Nah, cabur beregu itu akan kesulitan untuk bersaing memperebutkan emas karena Thailand sebagai tuan rumah juga tidak akan mau kalah. Karena memang kita tahu masuk akal bahwa cabur sepak bola, apalagi sepak bola ya, cabur beregu, sepak bola ini merupakan cabur favorit dalam setiap kejuaraan multi event, termasuk SEA Games 2025 atau SEA Games sebelumnya juga. Siapa yang memenangkan sepak bola, walaupun dia tidak juara SEA Games, itu akan bisa setidaknya mengobati luka lah gitu sebenarnya. Penting juara. Karena gitu. sangat populer ya. Populer, olahraga yang paling populer. Nah, di 2023 kita berada di peringkat ketiga ya Marco ya. Untuk urutan klasemen medali. Betul, ya. medali. Nah, untuk sekarang untuk 2025 Kemenpora juga menargetkan posisi ketiga. Lalu untuk cabur sepak bola menargetkan perak. Nah, tapi kemarin semua pemain sebenarnya atau juga pelatih, manajer juga mereka itu berpikir bahwa yakin untuk bisa mendapatkan emas, dan para pemain juga berpikir bahwa mereka ini harus pulang dengan emas karena memang sebagai juara bertahan ya keinginan untuk membawa pulang atau back to back mempertahankan itu tentunya cukup besar gitu loh. Jadi kita punya motivasi lebih lah. Betul sekali. Dan dengan komposisi yang seperti ini, persiapan yang sudah dilakukan, saya pikir nggak ada, maksudnya kita nggak perlu ragu bahwa kita harus menargetkan emas gitu loh. Jangan dikecilin atau diturunkan menjadi perak. Jadi ya harusnya namanya bermimpi ya bermimpilah setingginya emas aja gitu. Kenapa sih? Kenapa harus dikatakan harus perak gitu loh. Tapi ya oke lah. Kita akan melihat slide ketiga. Kalau di slide ketiga ini adalah jadwal pertandingan Indonesia. Dan tadi terkait dengan banjir yang melanda Thailand bahwa memang ada satu wilayah atau satu provinsi yang akhirnya dicoret dari tuan rumah, yakni Songkhla tadi, bahwa banjir akhirnya memutus semua akses di sana dan dipindahkan ke Bangkok. Tapi Indonesia tidak terpengaruh karena Indonesia akan bermain di Chiang Mai. Itu jaraknya kalau nggak salah cukup jauh dari Bangkok. Cuacanya cukup dingin, jadi sebenarnya untuk masalah aklimatisasi sebenarnya nggak ada masalah. Untuk secara suhu juga nggak ada masalah untuk Indonesia. Dan Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di laga pertama, dan ini tentu menjadi sebuah kewaspadaan karena Singapura senior mereka itu lolos ke Piala Asia. Nah, ini akan menjadi semacam pelecut buat timnas muda mereka untuk bisa juga berprestasi di SEA Games 2025. Sementara Filipina, kita tahu Filipina juga kekuatannya sebenarnya tidak terlalu konsisten, mereka naik turun, dan ya Indonesia paling tidak ya masih boleh dikatakan di atas Filipina. Walaupun kita sempat dulu kesulitan lawan Filipina, tapi belakangan ini harusnya Indonesia saya pikir nggak terlalu kesulitan lawan Filipina. Begitu juga dengan Myanmar. Myanmar juga kekuatan Myanmar 2013 merupakan kebangkitan Myanmar saat mereka itu menjadi tuan rumah. Saat itu ada Kyokoko dan segala macam, mereka itu bermain cukup cepat. Tapi untuk tahun ini aku pikir Myanmar bukan lawan yang boleh dikatakan ancaman lah. Nah, tetap akan nanti ada dua, yakni Vietnam dan juga Thailand. Mungkin ini akan menjadi lawan yang harus yang kita waspadai ya keduanya. Betul sekali. Ya. Nah, hanya saja ada kabar terbaru juga, Mai, bahwa Kamboja itu mengundurkan diri dari SEA Games, cabang olahraga sepak bola salah satunya. Dengan alasan apa, Bro Marco? Mereka alasan keamanan, karena kita tahu bahwa sempat ada gesekan antar Thailand dan Kamboja sebelumnya. Di perbatasan ya. Di perbatasan, nah mereka memutuskan mundur dari 8 cabur, termasuk sepak bola putra dan putri. Nah, artinya apa? Artinya di grup B, nanti hanya ada 2 tim, yakni Thailand dan satu lagi Timor Leste kalau nggak salah. Lalu di grup A, itu ada 3 tim, dan di grup C ada 4 tim. Jadi kekuatannya di setiap tim nggak berimbang. Nah, ini dikhawatirkan ini akan memaksa penyelenggara SEA Games 2025 untuk melakukan pengundian. Pengundian ulang gitu. Karena biar nanti ini bisa mungkin jadi 3-3. Kalau ini kita lihat 5-9 berarti kalau 2 grup aja mungkin? Atau mungkin 2 grup atau 3 grup, jadi 3-3 satu grup. Nah, bisa aja terjadi dan bukan mustahil terjadi, dan kemungkinan besar juga akan terjadi untuk pengundian ulang, karena kalau seperti ini kan tidak merata gitu pembagian timnya. Nah, apabila ini terjadi maka Indonesia kemungkinan akan tidak bertemu dengan Singapura lagi, atau Myanmar atau Filipina, mungkin bisa bertemu Malaysia atau yang lainnya. Tapi yang pasti Vietnam mungkin sama Thailand mungkin akan tetap tidak dalam satu grup karena memang masuk dalam pot 1 mereka. Nah, ini akan membuat sedikit perubahan juga tentunya bagi persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi atau babak penyisihan grup seperti itu. Nah, kalau kita bicara juga terkait dengan kekuatan calon-calon lawan Indonesia nantinya, selain yang 3 ini ya kita coba ambil Vietnam dan Thailand. Ini patut diwaspadain sebenarnya. Karena apa? Karena 2 negara ini mereka lolos ke Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Arab Saudi nanti 2026. Artinya tim mereka itu cukup baik. Nah, kita belum tahu nih, mereka juga belum merilis nama-nama pemainnya. Apakah mereka akan menggunakan tim yang
berbeda atau mereka menggunakan tim yang sama dengan yang kemarin kualifikasi ke Piala Asia 2026. Nah, kalau itu dipakai mungkin itu akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia karena memang mereka cukup baik dan bisa lolos ke Piala Asia. Bagaimana kalau head to head Indonesia dengan Malaysia, Marco? Kalau head to head Indonesia dengan Malaysia sebenarnya udah cukup banyak ya karena kita tahu di SEA Games ini udah berulang kali ketemu dengan Malaysia dan kita kalau nggak salah Indonesia masih cukup dominan, bukan dominan ya sebenarnya masih unggul lah head to head-nya tapi walaupun tidak jauh dengan Malaysia. Yang memang agak ramai itu di Indonesia Vietnam, Indonesia Thailand. Dan memang tantangan utamanya Thailand sih karena mereka 16 kali emas di SEA Games dan Indonesia ditambah lagi mereka menjadi tuan rumah. Tentunya akan mendapatkan kekuatan dari para supporternya lebih besar tentunya ya, lebih mudah gitu. Anyway, terima kasih Marco, tentunya kita dukung timnas Indonesia kita di hari Jumat 5 Desember 2025 tidak hanya di cabur sepak bola saja tapi di semuanya, di semua cabur. Kalau misalnya memang ada kesempatan datang ke sana untuk mendukung langsung, mungkin silahkan. Apalagi ada 48 cabur yang akan tampil. Marco mungkin akan berangkat. Kalau ada undangan kita berangkat. Kalau ada undangan saya juga mau ya. Jangan lupain saya ya. Iya, kita berangkat bareng ya. Oke. Dan juga pastinya kita doakan juga ya untuk daerah yang terdampak di Thailand. Semoga segera pulih baik-baik saja. Dan Indonesia bisa, juga. Betul, dan Indonesia tidak terdampak begitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Bro Marco untuk gocekannya hari ini. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan NTV Sport. Ingat, jaga selalu kesehatan Anda dan junjung tinggi sportivitas. Saya Anita Mai, pamit undur diri mewakili seluruh teman-teman yang bertugas. Selamat malam dan salam olahraga.